kaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Coach Robert. Oke, yang pertama ada dari Duriah ya. Coach tadi kan cerita hasil program pribadi. Gimana nih kalau kita nggak program Herbalife atau nggak program diet, tapi langsung ikut bisnisnya? Kan belum ada hasil untuk diri sendiri, soalnya ikut bisnis baru minum langsung promosi. Ah, gimana tuh cara cara menceritakan ya? Oke, Boleh silakan lang- Coach lang- langsung langsung ya. Jadi mhm, Mbak, ada jarang banget seperti ini ya. Jarang banget ada orang join Herbalife, mereka langsung memutuskan bisnis itu memang jarang banget. Tapi itu keren. Saya punya tim seperti itu juga teman-teman. Jadi kalau kita belum punya cerita, gunakan cerita orang lain, ya Mbak. Gunakan cerita orang lain. Boleh, nggak apa-apa. Jadi Mbak itu misalkan bawa bawa apa namanya, bawa foto orang, bawa foto testimoninya teman-teman kita itu boleh. Nggak ada masalah, ya. Terus pastinya ketika Mbak nggak mendapatkan hasil produk, belum mendapatkan hasil produk, katakanlah badannya tetap langsing. Saya yakin karena Herbalife itu produknya bagus. Ketika Mbak minum Herbalife sehari, 2 hari, 3 hari aja, pasti Mbak akan merasakan perbedaan di stamina, di energi. Itu yang Mbak jual. Untuk hasil produk naik turun berat badan, Mbak bisa pakai fotonya orang lain, tapi Mbak ceritakannya dengan penuh energi. Mbak cari apa yang Mbak bisa jual. Misalkan contoh, Mbak usianya, misalkan contoh ya, usianya sudah 45 tahun. Tapi pastikan 45 tahun, 50 tahun, Mbak itu ketika ngomong sama orang juga posisinya energik. Gitu. Saya yakin kok, nggak ada orang minum Herbalife, ya, nggak ada orang yang minum Herbalife, lalu mereka testimoni, Herbalife nggak bekerja buat saya. Saya sampai sekarang 10 tahun nggak nemuin teman-teman. Ya, nggak ada saya menemuin satu orang pun mereka konsumsi Herbalife, tapi mereka bilang Herbalife jelek produknya. Saya nggak pernah nemuin. Pasti mereka bilang, ya loh, saya awalnya nggak lemas, gampang capek, sekarang nggak pasti. Saya awalnya ngantuan, sekarang enggak. Nah, saya yakin kalau Mbak konsumsi 3 hari aja, 5 hari aja, pasti mendapatkan. Itu aja yang ceritakan. Nggak usah berpikir, aku kan nggak punya hasil produk, aku kan nggak punya hasil diet. Masa orang percaya sama aku? Belum tentu. Pokoknya Mbak ikhlas, kasih tahu orang, ngomong bahwa saya adalah distributor Herbalife, saya minum Herbalife, stamina saya semakin meningkat, usia saya segini, tapi saya tetap bisa jalan, energik, dan ini adalah apa namanya hasil-hasil produk di komunitas saya. Nggak apa-apa, aman. Ya, jadi gunakan cerita orang lain. Itu solusinya. Boleh, boleh, nggak apa-apa. oke. Terjawab ya Kak Duriah ya, gunakan cerita orang lain. Oke Coach, ini ada pertanyaan tadi, pindah ke sebelah tapi aku bacain dikit ya, kayaknya Hmm. masih berkaitan sih. Mmm, ya, jadi ada dari Valdi ya, dia tuh nggak berpengalaman bisnis katanya, terus mau belajar Herbalife, udah full time sekarang di Herbalife, dia mempertimbangkan, full time karena, menurut dia itu Herbalife itu ada 5 unsur manusia yang sesungguhnya. Wih, luar biasa nih. Kalau Tempat saya sebutnya bisnis. Herbalife itu membuat kita menjadi manusia yang utuh, teman-teman. Oke, Asik. dia bilang iya. Jadi tempat bisnis, kesehatan, kreatif, makin pintar, bersosial, dan dari mana ya aku belajar basic bangetnya, udah WA semua kontak, tapi, karena bersosialku masih belajar, jadi banyak yang nggak yakin. Oh, jadi mulai dari mana nih? Karena lagi mulai nawar-nawarin orang, udah mulai chat-chat WA, berarti kan ini chat orang yang dikenal gitu ya? Oh, doi. Belum ada yang mau, gimana nih? Kan kebetulan banget, materi hari ini adalah ngomong sama orang nggak dikenal. Nah, berarti gimana harus memulainya? Nih dari Oke. Valdi. Jadi kembali lagi ya teman-teman ya, ada orang-orang yang dia itu kayak KIP deh, kayak KIP itu nggak usah diminta ngomong aja ketemu orang langsung wah kayak gitu. Saya juga sama, nggak perlu diajarin ngomong sama orang langsung ngomong gitu. Tapi ada juga orang-orang yang bingung nih, karena apa? Tadi yang Mas bilang bahwa Mas masih baru memulai bersosialisasi. Intinya Mas, sekali lagi kalau solusinya masih belajar, namanya belajar ya. Kalau masih semuanya udah di WA tapi nggak ada respon, no problem. Belajarnya adalah kalau kita pengen pintar bersosialisasi, kita harus bersosialisasi dulu. Kemana? Gabung ke komunitas kota. Gabung ke DMO bareng sama mentor sponsornya. Kalau aku jauh dari sponsor gimana? Nggak apa-apa, gabung aja di komunitas kota. Saya rumahnya Blitar. Saya punya tim di Jakarta. Ya, gabung di komunitas Jakarta. Saya punya tim di Surabaya, gabung sama komunitas Surabaya. Jadi sebelum kita itu
memutuskan gimana caranya bersosialisasi, jawabannya adalah kita bersosialisasi dulu. Dengan apa? Gabung ke komunitas. Karena teman-teman kalau teman-teman sendiri melakukan Herbalife sendiri, Herbalife itu bagus. Ada 5 unsur kehidupan. Dan di sini kayaknya aku bisa berkembang. Tapi kalau teman-teman nggak berkomunitas, maka teman-teman akan bisa menciptakan asumsi-asumsi yang belum tentu benar. Gitu. Ngomong sama satu orang, Herbalife, aku udah pernah minum tapi gemuk lagi. Ngomong sama satu orang lagi, minum Herbalife gagal. Sehingga apa yang terjadi? Kalau Mas nggak ada komunitas, kita akan mundur pelan-pelan. Sehingga kayaknya Herbalife nggak cocok deh buatku. Gitu ya, Mas. Jadi cara belajarnya adalah supaya bisa bersosialisasi, masuk dulu dan belajar bersosialisasi di komunitas. Itu solusinya. Tanpa komunitas, teman-teman akan melempem. Ya. Oke, makasih Coach Robert. Jadi terjawab ya tadi Kak Valdi masuk ke komunitas dari kita kalau kata Om Erik gunakan third party tool, alat bantu orang ketiga, sistem ya atau testimoni daripada mentor-mentor ya. Jadi pastikan teman-teman berada di sistem ya karena sistem itu sangat membantu kita gitu ya. Oke, ini ada pertanyaannya banyak banget ya karena ini fansnya Coach Robert itu banyak banget. Tapi aku harus saring ya, kalau nggak bisa sampai besok subuh kita. Oke ya, aku akan cari pertanyaan yang benar-benar apa namanya sesuai dengan tema hari ini ya. Nah, ini bagus banget dari Eli Caro ya. Eli Caro bilang, mau tanya coach, apakah setiap dari kita ajak ngobrol itu harus dapat kontaknya? Soalnya kalau orang asing itu nggak sembarangan mau ngasih nomor kontak. Ah, bagus banget nih. Gimana caranya biar bisa dapat kontaknya gitu ya? Oke. Oke, saya baca lagi. Mana tadi? Hilang ya? Oke, apakah kalau kita ngobrol sama orang harus? Sebenarnya, kalau teman-teman semuanya bilang harus, saya bilangnya ya harus. Karena jangan sampai kita ngobrol, kita nggak dapat nomor kontaknya, gimana kita follow up. Tapi kembali lagi ya Mbak, kalau memang tanda-tandanya orang ini sudah nggak apa ya, nggak berminat ngasih nomor kontak, orangnya nggak interest sama kita ngomong terus orangnya kayak teman-teman bisa melihat lah ya, ketika kita ngomong dan orangnya mendengarkan antusias, berarti orangnya tertarik. Ketika kita ngomong sudah panjang kali lebar kok kayaknya orangnya nggak tertarik, nggak interest sama kita, pastinya orangnya nggak mau kasih nomor kontak, nggak apa-apa, tinggal. Next person. Dikasih jatah Mbak, 5 menit atau 10 menit aku harus dapat nomor kontaknya. Kalau enggak, udah cari yang lain. Nanti takutnya Mbak ngomong sama dia ya udah 40 menit mencoba dapat nomor kontaknya, seharusnya kalau Mbak udah cari orang lain, namanya 40 menit, kalau satu orang 10 menit, Mbak berpotensi dapat 3 orang pengganti kan. Tapi kalau kita habiskan dengan orang itu sehingga sampai ujungnya kemana, nanti Mbak malah buang-buang waktu, capek, energinya habis. Tahu-tahu loh, kok udah jam 1 masih belum dapat nomor kontak gitu. Jadi kalau Mbak tanya, apakah harus? Saya bilangnya harus. Tapi bagaimana kalau nggak mau, orangnya nggak mau kasih nomor kontak, next orang lagi, next person, ya, cari orang lain, cari orang lain. Banyak orang banyak kok, gitu. Jadi jangan menghabiskan waktu dengan satu orang yang kita nggak bisa dapat nomor kontaknya gitu ya coach ya. Betul. Teman-teman bisa paham lah. Orang ini kayaknya diajak ngomong nyaman, sama diajak ngomong nggak nyaman, teman-teman pasti paham, ya, Mhm. gitu. Kalau sering Feeling aja, ngomong kalau itu semua orang paham. kalau sering ngomong sama orang nanti feeling-nya dapet ya coach ya. Ya, betul. Makanya harus banyak ngomong sekarang teman-teman. Jangan pilih-pilih orang. Banyakin pengalaman dulu, banyakin ngomong sama orang sampai teman-teman nanti apa ya, lanyah. Kalau bahasa Jawanya lanyah, licin. Sampai licin. Mhm. Ibaratnya kalau skill itu sama seperti pisau, harus sering diasah supaya tajam. Gitu ya. Oke, ini sinyalnya nge-lag atau aku yang lag atau coach Robert yang nge-lag ya? Ada lagi? Oke, ini ada satu lagi nih coach, bagus nih terakhir ya karena bagus banget untuk orang baru ya. Dari Kanunik Riani, gimana kalau nggak pede kan dari penampilan sama dari umur kita masih muda nih, terus mau ngomong sama orang yang lebih tua, takut salah ngomongnya. Nah ini bagus banget nih, gimana cara ngomong sama orang yang lebih tua takut salah? Oke. Yang jelas kita tahu ya dari kecil Mbak ya, dari kecil kita sudah belajar bagaimana cara ngomong yang sopan sama orang yang lebih tua. Nah itu, saya yakin semua orang nggak usah
nggak usah belajar, itu sudah pasti naluri dari lahir karena kita didoktrin seperti itu. Kalau ngomong sama orang lebih tua kita harus sopan. Yang jelas tadi saya bilang jangan takut salah. Niatnya kita kan baik. Ya, niat kita kan baik. Jadi Mbak sekali lagi jangan takut salah. Kalau Mbak takut salah, nanti ngomongnya malah terbata-bata, malah gitu. Jadi pede aja. Niatkan memang aku pengen memberitahu yang terbaik, aku pengen memberi info yang baik, tidak ada tendensi atau apa-apa atau tidak ada harapan, tuh ngomongku bener nggak ya, nggak. Ngomong aja gitu. Ya, samakan mungkin kalau aku nggak. Nah, enaknya gini nih, Kak Ipe. Kalau bahasa Indonesia itu kan tidak ada aturan kita harus ngomong dengan orang yang tua sama yang muda apa. Bahasanya ya bahasa Indonesia. Betul? Tapi kalau di Jawa Timur, teman-teman, kita kalau ngomong bahasa Jawa, ada yang namanya kromo halus, kromo inggil gitu. Itu lebih susah. Jadi selama teman-teman ngomongnya masih pakai bahasa Indonesia, it's okay, aman-aman aja sih. Ya, mungkin nadanya, misalkan kalau teman-teman ada di Jakarta ya, kalau sama orang yang lebih tua jangan bilang lu, gue, saya, ya. Terus apa namanya? Panggil namanya, Mbak. Orang paling seneng panggil namanya. Misalkan pertanyaannya, Ibu namanya siapa? Maya misalkan. Nah, panggil namanya. Bu Maya. Bu Maya, sebutkan terus namanya. Ya, itu cara saya. Sebutkan terus namanya. Orang kalau dipanggil namanya itu seneng. Daripada Ibu harus seperti ini, Ibu gini gitu. Ya, panggil namanya. Tapi yang jelas teman-teman sekali lagi, santai, jangan takut salah. Poinnya di situ. Poinnya adalah jangan takut salah. Itu nih wes gitu tak. Ya. Loh, aku Maya. Oke, baik. Jangan takut salah ya. Pokoknya nggak apa-apa ya. Nggak ada noda, nggak belajar ya. Kalau karena memang semua orang yang hebat-hebat kayak Coach Robert gini pasti awalnya dulu sering banget melakukan kesalahan, belepotan, dan akhirnya belajar dari kesalahan-kesalahan kita yang sebelumnya ya. Bahkan KIP ya dan teman-teman kan ya. Saya ketika nimbang awal-awal ya, timbangan Tanita itu tahu ya BMR teman-teman, kalori ya, ketika orang massa ototnya turun banyak, kalorinya kan otomatis BMR-nya menurun. Saya salah loh. Wah, Bu, selamat ya. Kebutuhan kalorinya menurun. Wah, artinya ini bagus kayak gitu. Padahal itu kan salah gitu. Tapi pertanyaannya, apakah orang tahu kalau itu salah? Ya, ya mungkin ada yang tahu, tapi jarang banget. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus saya juga pernah salah. Saya nimbang ke rumahnya orang jauh gitu, teman-teman. Di timbangan Tanita saya set usianya 16 tahun. Padahal timbangan Tanita bisanya mendeteksi adalah usia 18. Orangnya sampai nangis, ya Mas, timbangannya sampai saya nimbang itu saking beratnya mungkin ya timbangannya sampai error, orangnya nangis teman-teman. Ya, saya di situ langsung gobios, bingung gimana ini. Begitu orangnya nangis, gak jadi program, sedih, saya pulang kan. Terus saya berhenti di kayak apa ya, di tempat sepi gitu, saya telepon ya mentor saya, Mbak Nisa, saya tanya, Mbak Nisa, kenapa ya saya nimbang kok nggak bisa deteksi gini? Mas umurnya berapa? Saya masukkan 16. Oh Mas nggak bisa, Tanita itu bisanya 18 tahun tuh teman-teman. Sehingga apa? Oh, saya jadi belajar. Oh, kayak gitu. Akhirnya saya ngomong lagi ke mbaknya, Mbak, kemarin itu timbangannya bukan error, tapi baterainya yang habis. Tuh kan, ya teman-teman dapat solusi lagi. Jadi pokoknya jangan takut salah. Ya, intinya gitu aja sih. Ya, jangan takut salah. Saya pun juga salah-salah mulu. Ya, teman-teman. Wajar kok ya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah, kebenaran hanya milik wanita, kesalahan hanya milik pria. Nah, saya salah. Ini belajar dari pengalaman pribadi nih ya. Pokoknya Ya, Coach Fitri selalu benar gitu ya. betul. Oke, baik ya. Oke, teman-teman, kayaknya udah cukup ya, karena ini panjang banget kalau dijawab sampai subuh nggak selesai ya. Tapi tadi yang paling kena itu adalah dari Coach Robert adalah kita harus, nggak cuman, setia tapi harus kita bersungguh-sungguh ya. Kita harus bersungguh-sungguh teman-teman, jangan takut belajar ya. Kita itu seperti pisau ya, harus selalu diasah ya. Diasahnya di mana? Diasahnya di sistem, di training seperti ini dan langsung praktek gitu ya. Besok tuh langsung praktek. Oke, baik. Terima kasih Coach Robert dan, ini ada minggu depan sorry 2 minggu lagi, kita juga akan ada lagi nih ya